Oke, sekarang akumulasi saja. Urutan pertama paling tinggi dapat duit dana bagi hasil pajak kabupaten mana? Yang paling besar adalah Kota Bekasi, Pak. Oh, Kota Bekasi dapat berapa bagi hasil pajaknya? Kota Bekasi 862 miliar. Miliar. Kota Bekasi 862 miliar. Itu sudah dua jenis ya? Ya, dua jenis, Pak. Ya udah dua jenis. Oh. Ya. Kota Bekasi 862 miliar. Wah, saya kemarin udah ngomong sama wali kotanya, harus untuk infrastruktur jalan. Siap. Bekasi jalannya harus mulus-mulus. Yang kedua Sebenarnya ada kakak sih, Pak. Kota Bandung Kota Bandung berapa? 887 miliar. Ah, Kang Parhan tuh menang jalan goreng deh sih halus ya. Anggarannya sakit tuh gitu. 887 miliar. 887 miliar. Berikutnya Adalah Kabupaten Bekasi, Pak. Kabupaten Bekasi 701 miliar. 701 miliar. Harus bagus-bagus nih, 701 miliar. Jadi anggaran jalan Kabupaten Bekasi minimal tahun 2005 701 miliar. Kalau sekarang sudah digeserin yang lain, jangan dulu belanjain. Berubah, masukin. Terus Yang keempat, Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor 679 miliar. 679 79 miliar. 679 miliar buat Pak Rudi 679 miliar tuh. Gede lah. Terus Kota Depok Kota Depok 477 miliar. 477 miliar buat Bang Sofyan. Nah, gede, harus bagus jalan Depoknya. Halus. Ya, terus Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 398 miliar. ya kurang lah, Bandung gede 300 sekian miliar, anggaran jalan minimal 500 600. Kabupaten Bandung buat Pak Dadang 98 miliar. 98 miliar. Ya, terus Kabupaten Karawang 305 miliar. Kabupaten Karawang 305 miliar. Tinggal ditambah sedikit, mulus-mulus nanti jalannya. Terus dari Kota Bogor, Pak, Kota Bogor 238 miliar. ya buat Bapak Dedi Rahim 38 miliar minimal loh itu. Jalan segitu minimal karena ada anggaran dari pos belanja pendapatan lain. Terus ya. Kemudian yang berikutnya Cirebon, Kabupaten Cirebon 197 miliar. 197 buat Pak Bupatinya yang belum bertemu sama saya 197 miliar. Minimal anggaran jalan segitu kalau berdasarkan pajak kendaraan. Terus 197. Kabupaten Sukabumi 141 miliar. ya tuh Sukabumi jalannya luas, pajaknya 141 miliar, habis sama mobil tambang. Hancur, nggak cukup. Terus Indramayu, Pak. Indramayu itu hampir sama dengan Sukabumi 143 miliar, Pak. iya buat Pak Luki Hakim ini anggaran minimalnya ya 143 miliar. Terus Kemudian Cianjur, Pak. 130 miliar. buat Dokter Wahyu ya 130 miliar itu minimal, harus nyari pos lain. Nggak cukup jamnya 130 miliar. Cianjur Selatan goreng keneh jalan nak. Ya, terus Subang, Pak. Subang 122 miliar. si Reis ya duitnya seetik. 122 jalan bututnya banyak. Kamu harus nyari dari pos pendapatan lain untuk nambah. Karena minimal anggaran jalannya kalau pengen kinclong 400. Garut 111 miliar, Pak. 100 wah buat Garut, buat Pak Bupati ya dan Ibu Wakil Bupatinya jalan lega, duit seetik. Minimal itu. Pasti minta bantuan provinsi deh. Makanya bantuannya jangan banyak hibah. Terus Purwakarta, Pak. 98 98 miliar. Purwakarta 98 8 miliar. Aing mah duit seetik jalan Barutut. Tambahan si Om Jenta. Sudah ada 92 miliar. 98, Pak. 98. Sekarang jalan Purwakarta berapa anggarannya? Nih pejabat Purwakarta. Pak Edi, berapa anggaran jalan kabupaten sekarang? Hah? Iya. Sekitar 40-an. Oh iya, jadi anggaran sekarang Purwakarta 40. Di sini itu BPN KB-nya
98. 98. Sesanas ya, kadiekeun deui balikeun awas ya ku aing. Kalau teu dibalikeun deui moal ditambahan ku aing. Ya, terus Majalengka 84 miliar. waduh, Pak Eman, tak utik. Harus nyari pos lain. Terus Kuningan 76 miliar. Padian, jalannya masih banyak yang harus diperbaiki, harus nyari pos lain. Ya. Kemudian kota Cirebon, Pak, 80 miliar. Ya, kecil Pak, itu cukup karena kecil. Ya, buat Pak Wali Kota. Pak Wali Kotanya, mohon ya, anggarannya menurut saya cukup ini. Selanjutnya kota Tasik 71 miliar, Pak. Hampir sama dengan Kabupaten Tasik 70 Ya. miliar. Oh, buat Pak Wali, kalau kota sih cukup ya, karena kan nggak terlalu luas. Kabupaten yang berat karena masih banyak 70, jalan. Ya, harus nyari pos lain itu. Siap. Kemudian dari kota Sukabumi, Kota ini juga Sukabumi, kecil, kecil. 42 miliar, Pak. Kotanya juga kecil Pak. Ya, Saya cukup. cukup ya, Pak ya. Habis kan? Habis, Pak. Sumedang Oh. sudah. Sumedang tadi 69 miliar, Pak. Ciamis, Pak Doni 69 miliar. Nah, Pak Doni ya, Pak. Ya, Ciamis. Ciamis 57 miliar. Iya, lebih kecil lagi. Ya. Paling kecil Pangandaran 20, Banjar 14, Pak. Pangandaran, Pangandaran 20 miliar, Banjar 14. Banjar miliar. 14. Harus nyari dari pendapatan yang lain. Ini yang dimaksud dengan otonomi. Ya, bisa nggak membiayai diri sendiri? Kemandirian ya, Pak. Kemandirian dari sini. Ini pos-pos belanja yang ke depan. Nah, sekarang pendapatan Provinsi Jawa Barat berapa dari pajak? Pendapatan provinsi dari pajak itu kita mencapai 8 triliun, Pak, tahun ini. Dari pajak kendaraan bermotor. Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Ya. Anggaran jalannya Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun. 900. Harus konsisten. 100% harus balik. Silakan mikir. Nggak bisa. Kan harus konsisten antara diucapkan yang dilaksanakan. Siap. Sekarang pajak jadi Provinsi Jawa Barat itu kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis. Karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun Pak, setahun jalan provinsi selesai Pak. Tuntas 4 triliun selesai. Kan kebutuhannya cuma 4 triliun. Pendapatannya 8 triliun. Wah, bisa dilapis 2 tingkat. Berarti ya selesai. Nah, gimana caranya sekarang kita semua berpikir pada konsistensi apa yang saya ucapkan. Anggaran 8 triliun harus untuk infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan berarti membangun jalan provinsi, membuat flyover, membuat underpass, membuat LRT, BRT, bisa. Setahun aja apa cukup? Jadi rakyat bayar pajak setahun itu cukup untuk membangun seluruh kebutuhan infrastruktur Jawa Barat. Untung ini bukan Amerika, Pak. Untung ya, Pak. Kalau ini Amerika, digugat, Pak. Rakyat mempertanyakan esensi dari pajak kendaraan bermotor. Orang itu cenah bayar pajak, woy, tapi jalan butut. Dan dari pajak kendaraan bermotor ini kalau konsisten dilaksanakan, itu kita bisa investasi jalan tol. Masuk ke investasi. Investasi bisa bangun jalan tol sendiri, Pak, nggak usah swasta. Hari pemerintah. Betul nggak, Pak? Itu. Tinggal menyesuaikan dengan belanja pegawai ya, Pak. Nah, ya benar pegawai. Nah, kita juga kalau untuk pegawai ya konsisten berdasarkan kebutuhan saya untuk memahami belanja pegawai. Itu akan bersikap profesional, bukan politik. Artinya, bagi saya nggak takut dipersalahkan orang, dibenci orang, nggak apa-apa.